Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bermula ketika kaum muslimin di kota Makkah mendapat gangguan dari kaum kafir Quraisy. Mereka mendapat tekanan, celaan, serangan, hingga siksaan. Rasulullah begitu berduka melihat keadaan kaumnya, hingga akhirnya diputuskan agar kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di Habasyah ada seorang raja yang tidak suka berlaku zalim kepada sesama. Pergilah ke sana dan berlindunglah di dalam pemerintahannya sampai Allah memberikan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini." Lalu berangkatlah sekitar 80 orang muslimin dan muslimat ke negeri Habasyah. Mereka menempuh perjalanan darat yang panjang dan menyeberangi laut dengan kapal. Mereka diterima dengan baik begitu sampai di Habasyah. Mereka pun hidup dengan tenang, aman, dan bebas beribadah. Hingga kemudian Quraisy geram dengan pelindungan Raja Habasyah pada muslimin. Dikirimlah 2 utusan Quraisy yang cerdas berdiplomasi untuk menghadapi Raja Najasyi. Kedua utusan tersebut yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin Al-As yang saat itu masih kafir. Mereka membawa hadiah yang sangat banyak untuk mengambil hati sang raja. Begitu menghadap Raja An-Najasyi, kedua utusan Quraisy bersujud sebagaimana penduduk Habasyah menghormati rajanya. Sang raja pun menerima dengan baik karena sebelumnya telah mengenal Ammar bin Al-As. Ammar pun segera angkat bicara, "Wahai paduka raja, sesungguhnya telah menyusup ke negeri paduka anak-anak muda dari kami yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk kepada agamamu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenal agama tersebut. Begitu juga paduka. Sungguh kami diutus ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan keluarga besar mereka untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya. Karena kaumnya lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela." Raja An-Najasyi pun meminta pendapat para penasehat kerajaan. Mereka pun berbicara hal senada dengan utusan Quraisy. Namun sang raja justru enggan dan bersikap bijak. Beliau murka dan berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Jika ada suatu kaum hidup berdampingan denganku dan memilihku daripada orang selain aku, maka aku harus mengundang dan bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan 2 orang ini tentang mereka. Jika mereka seperti dikatakan kedua orang ini, aku serahkan mereka kepada keduanya dan aku pulangkan mereka kepada kaumnya. Namun jika mereka tidak seperti dikatakan keduanya, aku melindungi mereka dari keduanya dan melindungi mereka selama tinggal berdampingan denganku." Lalu diundanglah muslimin ke istana Raja Habasyah. Lalu kemudian An-Najasyi bertanya kepada kaum muslimin, "Apa sebenarnya yang berbeda agama kalian dengan agama kaum kalian? Dan mengapa kalian tidak masuk ke dalam agamaku, serta tidak masuk ke dalam salah satu dari agama-agama yang ada?" Lalu kemudian Ja'far bin Abu Thalib mewakili para kaum muslimin berkata kepada An-Najasyi, "Wahai paduka raja, tadinya kami kaum jahiliyah, kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, menyakiti tetangga, dan orang-orang kuat di antara kami memakan orang lemah. Itulah keadaan kami hingga Allah mengutus seseorang dari kami menjadi rasul kepada kaum kami. Kami mengenal nasabnya, kebenarannya, kejujurannya, dan kesuciannya. Ia mengajak kami kepada Allah dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan meninggalkan batu dan patung-patung yang dulu kami sembah, dan orang tua kami menyembahnya. Rasul tersebut memerintahkan kami jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, bertetangga dengan baik, menahan diri dari hal-hal yang haram, dan tidak membunuh. Ia melarang kami dari perbuatan zina, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berzina wanita baik-baik. Ia memerintahkan kami beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia juga memerintahkan kami sholat, zakat, dan puasa." Raja An-Najasyi pun meminta dibacakan tentang ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian Ja'far membacakan permulaan surat Maryam. Dan demi Allah, An-Najasyi menangis hingga jengkotnya basah oleh air mata. Para uskup juga menangis hingga air mata mereka membasahi mushaf-mushaf mereka ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far. An-Najasyi berkata, "Sesungguhnya ayat tadi dan yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama. Pergilah kalian berdua, hai utusan Quraisy. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan mereka tidak bisa diganggu.
Amr bin Al-As pun marah besar. Ia keluar dari istana Habasyah sembari merencanakan esok hari ia akan memberitahukan pada sang raja bahwa umat Islam meyakini Isa sebagai Rasul Allah dan bukan anak Allah, sebagaimana yang diyakini An-Najasyi dan Nasrani pada umumnya. Dan keesokan harinya, Amr bin Al-As menemui Raja An-Najasyi lagi seraya berkata, "Paduka Raja, mereka telah menjelaskan banyak hal kepada Anda. Namun mereka juga menyembunyikan banyak hal. Mereka telah menuduh dan meyakini bahwa Isa hanyalah seorang hamba." Raja Habasyah pun kembali memanggil Ja'far bin Abi Thalib. Saat ditanya hal tersebut, Ja'far yang juga kakak dari Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib tersebut menjawab, "Menurut kami, Isa bin Maryam ialah seperti dikatakan Nabi kami bahwa ia adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam yang perawan." An-Najasyi membungkuk ke tanah guna mengambil tongkat, kemudian berkata, "Demi Allah, apa yang dikatakan Isa bin Maryam tentang tongkat ini tidak berbeda dengan apa yang engkau katakan." Lagi-lagi reaksi Raja Najasyi justru bukannya menolak, melainkan meyakininya. Sontak kemudian jawaban An-Najasyi membuat utusan kafir Quraisy kaget dan kecewa. Mereka pun pulang dengan membawa hadiah yang ditolak Raja Najasyi. Kepada kaum muslimin, sang raja berkata, "Kalian boleh tinggal dengan aman di negeri ini. Barang siapa yang berani mengganggu kalian, aku akan menindaknya secara tegas. Aku tidak sudi untuk disuap dengan segunung emas sekalipun untuk mengganggu salah seorang di antara kalian." Namun pernyataan An-Najasyi yang membenarkan ucapan muslimin tentang Nabi Isa justru membuat negeri Habasyah gonjang-ganjing. Para uskup kerajaan Habasyah berbisik-bisik di belakang raja. Rakyat Habasyah dibuat heboh. Raja An-Najasyi dikabarkan telah keluar dari agama Nasrani karena menganggap Nabi Isa hanyalah hamba dan utusannya. Rakyat siap memberontak kepada Raja An-Najasyi. Lalu kemudian An-Najasyi berangkat menemui lawannya dan tidak ada yang memisahkan kedua belah pihak melainkan luasnya sungai Nil. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang berani keluar untuk melihat jalannya peperangan kaum tersebut, kemudian ia datang kepada kita dengan membawa berita yang baik?" Lalu kemudian Az-Zubair bin Awam berkata, "Saya siap." Zubair adalah orang yang paling muda di antara mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah mengisi tempat air untuk Az-Zubair bin Awam dan menggantungkannya di dadanya. Kemudian Az-Zubair berangkat dalam keadaan seperti itu menuju tepi sungai Nil, tempat kedua belah pasukan bertemu, dan tiba di tempat mereka. Kaum muslimin berdoa kepada Allah agar memenangkan An-Najasyi atas musuhnya. Lalu kemudian tiba-tiba Az-Zubair sambil memberi isyarat dengan bajunya, ia berkata, "Ketahuilah dan bergembiralah karena An-Najasyi menang dan Allah membinasakan musuhnya." An-Najasyi pun pulang. Habasyah pun semakin solid dalam kepemimpinan An-Najasyi, dan kaum muslimin tinggal di dalamnya dengan aman hingga pulang ke Mekah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.